Halo, selamat siang. Kembali bersama dengan Forex Trading Mentor Indonesia, channel YouTube yang selalu konsisten mengulas pernak-pernik dunia trading forex untuk membimbing calon trader dan trader forex pemula. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan teknik trading dengan menggunakan analisa price action higher high, higher low, lower high, dan lower low. Namun sebelum kita lanjut, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita lanjut video ini, bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube Forex Trading Mentor Indonesia, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk membantu para trader forex pemula memperoleh informasi, teknik dan strategi trading forex. Tekan juga tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tekan tombol like dan share jika Anda menyukai konten video ini. Dan jika ada pertanyaan seputar konten video ini, silakan ketik di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Happy trading! Salah satu cara untuk memprediksi arah pergerakan harga adalah dengan sebuah metode populer, yaitu analisa teknikal. Pada dasarnya, analisa teknikal ini hanya menggunakan grafik atau chart pergerakan harga historis untuk memprediksi arah harga di masa yang akan datang. Semua pasar keuangan menghasilkan data tentang pergerakan harga pasar dalam berbagai periode waktu. Data ini kemudian ditampilkan dalam bentuk chart pada layar monitor. Dengan kata lain, analisa teknikal itu adalah mengasumsikan grafik harga yang mencerminkan tindakan atau action dari semua pelaku pasar yang terlibat dalam perdagangan dalam periode waktu tertentu. Untuk memahami lebih jelas tentang price action, kita akan memulainya dari pemahaman tentang chart pergerakan harga. Pergerakan harga itu dapat kita lihat dalam sebuah chart. Dengan chart inilah kita akan mulai mengidentifikasi bagaimana perilaku pasar. Berikut adalah contoh chart per Euro USD pada time frame H1 yang tampilannya tanpa indikator. Melihat chart pergerakan harga secara langsung tanpa tambahan indikator tentu akan membingungkan, terutama jika kita ingin mengambil posisi buy atau sell. Oke, kita lanjut ke chart ya. Pada video kali ini saya akan jelaskan trading dengan menggunakan price action higher high, higher low dan lower high, lower low pada time frame H1 atau time frame 1 jam. Oke, kita sudah melewati dua candle. Ini saya stop dulu. Nah, pada saat pergerakan ini kita belum melakukan action apapun sampai harga nanti berada di tengah-tengah. Jika nanti kejenuhan harga ini break oleh pergerakan candle yang berjalan ini, maka kita tunda satu candle berikutnya. Ya, kira-kira kita ambil pada posisi kurang dari 30 menit. Jadi posisi ini sedang uptrend. Jadi sebenarnya target kita ini nanti adalah buy. Tapi ada kemungkinan karena ini sudah ada kejenuhan pertama, maka kemungkinan akan ada reversal dulu, ada pembalikan harga sebentar, kemudian nanti kemungkinan bisa break harga tertinggi pada candle sebelumnya. Jadi ini kalau sudah 30 menit kita bikin harga tertinggi dan terendah. Nah, ini kita lihat dulu harga tertinggi dan terendahnya pada candle sebelumnya. Ini adalah di high itu di 1.22543. Jadi saya akan buat lima empat tiga. Nah, ini adalah titik resistan, sedangkan titik supportnya adalah di 22327 ya, di low ya, 1.22327. Nah, ini sudah muncul dua garis
support dan resistan. Ini di 22543 dan 22327 untuk resistannya. Nah, pada kondisi seperti ini yang kita lakukan adalah melakukan pending order buy stop di 22543 dan sell stop di 22327. Andaikan nanti yang terlampaui ini adalah buy di 1.22543, maka yang menjadi stop lossnya adalah 22327, akan jadi stop loss. Kalau nanti harga berbalik, yang kena itu adalah supportnya, sehingga terjadi open posisi sell, maka stop lossnya berada di 1.22543. Di sini seandainya gagal, terjadi potensi kerugian 208 poin. Tapi Anda bisa nanti seandainya masih belum yakin, diambil di 100 minus 100, berarti di angka tengahnya ini, antara ini ya, ini jadi tinggal 1.22543 ditambah 1.22327 dibagi 2, 1.22543 ditambah 1.22327 bagi 2. Ini adalah mediannya, garis tengahnya ya, 435 ya, 2234 435. Ini boleh diambil. Kalau misalnya ini kita yakini kita masih khawatir ya, kita ambil kerugian di angka 100 poin juga nggak apa-apa. Tapi risiko ya, 100 poin itu nanti akan mengurangi balance trading kita ya, balance akun kita ya. Oke, kita lanjut. Ini belum kena apa-apa ya, belum kena apa-apa. Kita tunggu sebentar. Jadi kalau buy itu yang kena yang merah, kalau sell yang kena yang garis putih ini. Ini sudah berganti candle. Ini terjadi inside bar. Tab ini sudah kena ya, sudah kena ya. Berarti kita tunggu, kita targetkan berapa poin, misalnya 100 poin ke depan ke atas ya. Kita tarik 100 poin ke atas, berarti di 643. Nah, ini adalah target profit, posisinya masih minus. Nah, ini adalah stop loss. Ini kalau yang kena sudah di atas, maka ini di close ya, pending order sell-nya di close. Kemudian kita munculkan take profit. Misal kita mau ngambil 100 poin, maka take profitnya di 1.22643 dan stop lossnya ada di sini di 1.2327. Oke, sekarang sudah masih mundur, masih surut lagi. Nah, ini stop lossnya ada di ini dihilangkan. Ini boleh jadi acuan nanti kalau harga berbalik ke sini ya, kita close di sini. Kita lihat kekuatannya harga, ya sudah, profit, potensi profit sudah muncul. Ini boleh saya besarkan ya, potensi profit sudah muncul. Ini boleh Anda tarik geser stop lossnya ini. Kalau sudah profit ya, sudah berjalan profit, boleh stop lossnya digeser di atasnya open posisi untuk jaga-jaga harga berbalik arah dan kita nggak sempat ngambil profit. Ini masih
masih kuat, naik turun terus. Jadi ini kejenuhan buy itu sudah berpindah. Ini masih naik turun kuat. Nah, pada posisi ini yang berjalan memang ini sudah bisa langsung di close ya. Tapi kalau misalnya masih tetap mengharapkan target di 100 poin, ya kita biarkan. Tetapi ini perlahan digeser. Kita geser. Jangan sampai kena. Jadi walaupun tidak sampai 100 poin, asalkan profit juga nggak masalah, diambil nggak apa-apa. Nanti kesempatan berikutnya kita ngambil profitnya lagi. Nah, pada saat seperti ini boleh ngambil. Ini kan sudah profit tadi. Ini sudah sampai sini, boleh diambil langsung profitnya. Ini karena saya percepat, jadi nggak kelihatan pergerakannya. Oke, sekarang kita turunkan kecepatannya. Jadi sebenarnya ini tadi kalau kita mau ngambil profit di sini pun nggak masalah. Misalnya kamu ngambil, ini kan sudah pada saat posisi di sini pun tidak masalah. Ini kalau kita total ya, kita perhatikan ada sudah 47 poin. 47 poin itu berarti kalau dikurangi spread rata-rata kan 10 ya. Kita masih dapat 37 poin. Boleh, ini namanya trading jangka cepat ya. Jangka cepat itu kita tidak harus mentaati take profit ya. Kalau toh nanti tidak kuat untuk mencapai take profit, kita ambil 10 poin 20 poin ini nggak apa-apa. Yang penting dapat profit dulu, daripada harga berbalik kita nggak sempat ngambil keuntungan, harga sudah terlanjur negatif, akhirnya justru kena stop lossnya. Kita anggap ini kita sudah selesai, kita mendapatkan keuntungan di sini ya. Karena ini kan juga belum kena ya, kita anggap ini selesai. Kemudian kita akan analisis lagi untuk pergerakan price actionnya, high high, high low. Nah sekarang karena kondisi sedang turun, maka yang kita cari adalah lower high dan lower low. Ya, yang kita tunggu adalah lower high dan lower low. Ya, jadi harga candle yang berjalan yang sekarang itu semakin turun dari candle sebelumnya. Jadi seperti ini ya. Jadi candle ini acuannya kan ini. Ini kalau dibandingkan dengan ini sudah terjadi lower high dan lower low. Karena ini belum terbreak ya. Tapi kalau ini nanti pindah ke sini, maka lower high-nya gagal. Nah, ini sudah berpindah ke sini. Acuan candlenya untuk menghitung price action-nya sudah menjadi acuan ini. Candlenya sudah berpindah ke sini acuannya. Jadi kita menghitung baru lagi, menganalisa baru lagi. Ini pergerakan harganya saya percepat. Tadi harga ternyata semakin meninggi, sehingga muncul sekarang adalah kejenuhan 3 untuk uptrend. Nah posisi ini masih belum final ya. Jadi pada saat seperti ini bisa jadi nanti harga tetap naik ke atas. Ini posisinya sudah di setengah pergerakan candle, sudah di posisi di 30 menit ya, kurang 30 menit. Kita bisa analisis kemana harga akan bergerak. Di sini kejenuhan sudah muncul, kejenuhan 3, berarti levelnya sudah semakin kuat jenuhnya. Kita tunggu 30 menit, ini belum terjadi, kita tunggu satu candle lagi ya. Kita biarkan satu candle ini jadi ya. Ternyata harga masih mau naik juga, masih terus naik uptrendnya. Nah sekarang acuannya berpindah karena ini tadi bergeser ya, dari sini kejenuhannya berpindah ke candle yang ini, candle merah ini ya. Jadi kalau
ada uptrend kejenuhan 3 tetapi candlenya berbentuk merah, ini menjadi gejala harga akan turun. Jadi gejala ya, bukan harga pasti turun, tapi gejala harga akan turun. Tinggal nanti kita lihat candle berikutnya ini selesai, kita lihat lower high dan low low-nya terjadi apa tidak. Kita tunggu. Yap, sampai di sini sudah muncul lower high, lower low sudah muncul, tetapi ada kejenuhan satu ya, kejenuhan ringan untuk downtrend. Kita tunggu satu candle, ini bisa jadi acuan kita untuk open posisi. Yap, di saat seperti ini sudah muncul lower high dan lower low ya, makanya kita taruh di sini untuk resistannya, untuk supportnya ada di sini. Untuk harga tertinggi ini yang muncul adalah harga tertingginya di 1.22921. Ini saya rubah 921. Sedangkan di low-nya itu di 1.22617. Oke, berarti sampai dengan posisi ini kita tunggu ya sampai 30 menit. Kita belum membuat PO, pending order, kalau belum 30 menit. Nah, ini kan hampir ya, hampir mau mendekati bawah. Berarti kita bisa pending order karena ini sudah setengah dari pergerakan candle ya. Ini maka kita buka pending order, sell stop di 1.2217 dan buy stop di 22921. Ini jarak rentangnya adalah 301 poin. Berarti ini ada rentang tengah di 150 poin. Ya, berarti 1.22.22921 tambah ini ya 1.22617 dibagi 2, berarti di tengahnya, garis tengahnya adalah di 1.22769. Ya, ini tengahnya ya. Jadi kita buy stop di 22921, sell stop di 1.22617. Kita seandainya nanti kena di bawah, maka sell stopnya yang pertama adalah di sini. Kerugiannya ini 300 kalau penuh. Kalau hanya sampai tengah ini hanya rugi 150 poin. Sementara kita boleh ngambil keuntungan sebesar kerugian. Jadi di 301 ya, tinggal tadi ya 301, maka keuntungannya ada di sini. Kalau take profit full 1.22624 dikurangi. Nah, ini angka TP-nya ada di sini. Kalau kita kena sell ya, di 22323. Nah, ini adalah take profit. Oke, TP-nya ada di sini, SL-nya ini SL-nya ada di sini di 22921. Kita lanjut. Oke, ini sudah mulai berpotensi profit. Naik turun ya, mari naik turun ya. Oke. Kita mengharapkan TP kena. Jadi nanti kenanya itu yang merah, kena yang merah.
kena yang garis merah untuk TP nya. Agak terkonsolidasi harganya. Agak lama ini kalau melihat candlenya sudah ini berjam-jam ya ini ya. Ini karena posisinya sekarang di jam 02.00, berarti ini pada saat pasar Australia. Jadi candlenya nggak seberapa panjang. Jadi sebaiknya trading itu di pasar antara pasar London dan pasar New York, karena biasanya bentuk candlenya panjang-panjang. Jadi kalau sudah profit walaupun sedikit enggak masalah, ambil aja. Ini pada saat kita kena di sini, ini ya, kena selnya kan di sini. Sementara ini waktunya sudah pukul waktu Indonesianya ya. Ini adalah pukul 18.00 itu waktu server, ditambah 4 jam berarti pukul 22 jam 10 malam. Ini terjadi waktu di sini ya, terjadi break ya. Pada saat break, karena ini sudah jam 10 malam, mungkin kita tidak perlu ngambil TP, karena di sini harga terendahnya itu ada di 1.22435 kisaran itu ya. Berarti ini sudah ada 193 poin. Ini ternyata setelah melewati akhir hari itu jam 24. Jadi di sini akhir harinya. Di sini ya. Di jam 23.59. Ini kan akhir hari, sudah kita di Indonesia sudah jam sekitar jam 4 pagi. Enggak mungkin. Paling kita jam 12 sudah tidur. Jam 12 atau jam 00 kita sudah tidur. Berarti kita mungkin selesainya ada di sini, di candle ini. Berarti kita cuma dapat enggak sampai TP. Itu hanya 173 poin dikurangi spread 10, berarti 163 poin. Di sini kita kembali gagal mendapatkan TP, tapi bisa mendapatkan profit. Ya, dengan konsep higher high, higher low dan lower high, lower low, ini kita bisa ngambil kesempatan profit. Oke, ini nanti kita skip ke pasar Eropa. Berarti kira-kira kalau Indonesia jam 2 siang, berarti kalau jam servernya sekitar jam 10.00. Kita skip ya. Oke, waktu kita skip jam 10.00 waktu server, berarti jam 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia. Jadi di sini harga sudah 5 menit ya, 5 menit itu masuk pasar London. Ini sudah masuk pasar London. Acuannya itu adalah ini harga terendah sebelum pasar London. Berarti ini harga 1 jam terendah dari pasar Jepang, Tokyo, dan pasar Australia. Oke, terjadi jenuh buy di sini. Tetapi kita tunggu, ternyata masih break up. Jadi ini bisa diabaikan. Ini masih terlalu pendek ya, di jam sekian. Berapa kira-kira satu candle ini hanya bergerak di 177 poin. Jadi ini masih terlalu pendek, kita biarkan aja sampai dia break. Ini waktu menunjukkan pukul 13.00 atau jam 17.00 waktu Indonesia atau jam 5 sore. Kita biarkan. Kalau sudah melewati jam 5, maka yang kita tunda trading yang ini, kita tunda sampai jam 19.00 atau jam 15.00 waktu server. Ini jam 13.00 atau jam 17.00 waktu Indonesia. Jadi kita bisa abaikan, kita tunggu sampai jam 7 malam.
waktu Indonesia ya. Kita skip ke jam 15.00 waktu server atau jam 19.00 waktu server. Oke, kita sudah memasuki waktu 15.00 waktu server atau jam 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia. Kita mulai buka komputer lagi. Di sini harga tertinggi sudah muncul di sini, tetapi ini masih level 2. Kalau lihat warnanya ini, level zigzagnya level 2. Tapi ini acuan bahwa ini adalah harga tertinggi pada ayunan sekarang. Kita tunggu terjadi lower high lower low, satu candle up. Nah, ini sudah terjadi lower high dan lower low. Harga tertinggi lebih rendah dari candle acuan. Harga terendah lebih rendah dari harga terendah candle acuan. Berarti kita bisa ngambil, ini sudah masuk pasar New York. Kita taruh supportnya di sini. Jadi ini kita tentukan untuk candle ini lower high-nya di angka 122772, sedangkan lower low-nya di 22618. Sekarang kita lanjut. Ini kena sudah. Tapi gagal karena mengenai, jadi ini open posisinya tetapi kena stop loss ya. Di sini kita kena stop loss di angka 161 poin ya. Sementara pada waktu kena ini harga tertingginya 25 poin atau profitnya 15 poin. Kalau ini sempat diambil ya bagus, tapi kalau melihat kondisinya mungkin ekspektasinya TP-nya ada di sekitar 150-an, nggak nyampe. Dan sekarang sudah break untuk kejenuhannya, turun ke bawah. Berarti kita nunggu satu candle, menganalisa lagi candle berikutnya. Ini posisinya sekarang di jam 21.00 atau jam 9 malam ya. Jam 17.00 itu kalau di Indonesia jam 21.00, jam 9 malam. Berarti pasar Eropa itu tinggal 1 jam lagi, jam 22. Setelah itu nanti pasar akan menjadi pasar tunggal di New York. Nah, pada saat sini terjadi break low-nya ya, dan break juga high-nya ya. Jadi high-nya juga berubah sehingga terjadi engulfing atau harami. Jadi candle sebelumnya itu tertutup oleh harga high dan harga low candle sekarang. Ini kebalikannya dari inside bar. Jadi di sini sekarang sudah di jam 18.00 atau jam 22.00. Jadi ini di pasar sudah tutup ya. Pasar London sudah tutup. Kita lanjut. Ini terjadi higher high dan higher low. Kembali terjadi lagi break, pendek sekali, terjadi juga higher high high low. Break lagi tampaknya, atau ya ini terjadi lower high dan lower low, tapi ini harga sudah di
candle sudah di jam 21 atau 25.00 jam 1 pagi. Sepertinya kita sudah tutup ya, ini terlalu panjang memang kalau candle H1, tapi sebenarnya ini kan hanya simulasi ya. Jadi sebenarnya dalam pergerakan harga ini harus duduk berlama-lama di kondisi di time frame H1. Nanti kita bandingkan trading dengan time frame yang lebih rendah lagi, kira-kira probabilitasnya lebih banyak dapatnya yang mana daripada time frame H1. Oke, itu sementara. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu trading dengan price action higher high high low, lower high lower low pada time frame di bawah H1. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Happy trading. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan ikuti terus video-video dari Forex Trading Mentor Indonesia. Kami menunggu saran dan kritikan dari Anda, agar channel ini lebih bermanfaat bagi calon trader dan pemula. Sampai jumpa dan happy trading.